Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Al-Manar yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari As-Sirah An-Nabawiyah yang dimana kita telah sampai yang terakhir, yaitu yang sebelumnya adalah Umratul Qadha, yang selanjutnya adalah Perang Mu'tah, dan hari ini kita akan membahas yang disebut oleh para ahli sejarah dengan istilah Fathu Makkah. Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Al-Imam Al-Mubarakfuri di dalam bukunya menyebutkan dengan istilah Ghazwatu Fathu Makkah, perang Fathu Makkah, perang pembebasan kota Makkah. Kenapa beliau mencantumkan itu? Karena memang peristiwa ini dilatar belakangi dengan sebuah peperangan, yang dimana peperangan itu dilatar belakangi atau terjadi karena adanya peristiwa atau upaya balas dendam yang dilakukan oleh salah satu suku, yang dimana suku tersebut adalah sekutu dari Quraisy. Jadi ada satu kabilah, satu suku, yang dimana suku ini adalah sekutunya Quraisy, kafir Quraisy, dan mereka memanfaatkan posisi mereka sebagai sekutunya Quraisy untuk menyerang satu suku yang lain, yang dimana suku tersebut adalah yang masih terikat dengan koalisi atau persekutuan dengan Rasulullah SAW. Peristiwa ini memaksa kita untuk mengingat kembali. Saya ingatkan lagi nih, peristiwa ini memaksa kita untuk mengingat kembali kejadian yang pernah kita bahas pada peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Salah satu di antara poin yang dicantumkan dalam peristiwa Hudaybiyah adalah jika ada satu orang atau satu suku yang ingin berkoalisi atau bersekutu dengan Muhammad, maka dia hendaknya berhadapan dengan Muhammad atau bergabung dengan Muhammad. Tetapi kalau dia ingin bergabung dengan persekutuannya Quraisy, maka bergabunglah. Tetapi kalau ada yang membelot atau yang lari dari sekutunya Muhammad kepada orang Quraisy, maka dia tidak boleh dikembalikan. Atau sebaliknya, justru sebaliknya, ketika ada yang membelot dari sekutunya orang Quraisy, maka itu boleh dikembalikan. Di sini sebenarnya poinnya sangat tidak menguntungkan. Siapa yang dirugikan? Kaum muslimin. Nah, pada peristiwa itu ada satu suku yang namanya adalah kabilah Khuza'ah. Ini kabilah Khuza'ah sebenarnya tinggalnya bukan di Mekah, Pak, tapi antara Mekah dengan Madinah. Tapi suku besar. Ini suku cukup besar. Kalau ada yang bernama Al-Khuza'i, nanti di Mekah itu ada seorang tokoh
Dia bukan Quraisy ini. Bani Khuza'ah ini ada seorang tokoh yang lama tinggal di Mekah. Disebutkan di dalam buku itu namanya Budail. Budail bin Warqa al-Khuza'i. Ini sesepuh nih. Ini dari Bani Khuza'ah. Sejak peristiwa Hudaybiyah, Bani Khuza'ah ini tetap berkomitmen. Dia menyatakan akan tetap menjadi bagian apa? Persekutuannya kaum muslimin. Nah, Bani Khuza'ah dulu nih, sebelum terjadinya peristiwa Hudaybiyah, punya musuh bebuyutan. Kalau di Madinah ada suku Aus dan Khazraj, kalau di Mekah ada namanya Khuza'ah dengan Banu Bakar. Suku Bani Bakar gitu namanya. Iya, Bani Bakar lah sebutannya. Nah, Bani Bakar ini masuk kepada persekutuannya Quraisy. Di sini awal mula terjadinya. Jadi kalau ditanya peristiwa penaklukan kota Mekah, ini pemicu utamanya. Banu Bakar ini dia mentang-mentang menjadi sekutunya Quraisy dan melihat Khuza'ah ini jauh posisinya dari Madinah dan mereka memiliki perseteruan yang belum selesai. Mereka memanfaatkan posisi itu digunakan untuk membalas dendam. Ya, sebenarnya balas dendam itu bukan berarti kemarin mereka diserang, enggak. Balas dendam itu bisa jadi apa? Ingin mendominasi, ya kan? Kayak peristiwa mungkin di sebagian kota di Indonesia itu kalau tawuran itu sebenarnya udah udah didamaikan, sudah ada kesepakatan, tidak ada tawuran lagi. Tapi yang namanya setan pastikan apa? Yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Setan itu demen, Pak, kalau manusia enggak akur. Siapa aja nih, pokoknya di segmen kehidupan kita manapun manusia itu pasti jadi targetnya setan untuk bikin kita enggak akur dengan sesama kita. Keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga. Bahkan sekalipun kita sudah tergabung dalam sebuah himpunan yang baik aja, kita udah masuk nih, Pak, di himpunan yang bagus, Pak. Contohnya apa? Masjid. Masjid bagus nggak? Bagus. Banyak gak orang di masjid ribut? Banyak. Urusan DKM ribut, urusan parkiran ribut, urusan kurban ribut. Pokoknya manusia itu selalu menjadi target iblis. Banu Bakar, kalau bahasa kita, dengan arogansinya, ini saya lebih tepat milih ini. Pada bulan Sya'ban mereka tiba-tiba melakukan serangan. Artinya serangan yang dilakukan oleh Bani Bakar kepada Bani Khuza'ah ini bukan berarti hanya sekedar perang, bukan. Tetapi Quraisy dan sekutunya ini sudah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Karena sejak itu nggak boleh ada orang Quraisy menyerang orang Madinah atau bahkan sekutunya sekalipun. Barang siapa yang menyerang sekutunya Muhammad berarti telah menyerang kaum muslimin. Sebaliknya, kalau kaum muslimin menyerang sekutunya orang Quraisy berarti sama saja menyerang Quraisy. Makanya dari sini kita paham, Pak, setelah tahun ke-6 itu tidak akan ada lagi peperangan dengan orang-orang Quraisy. Yang diserang siapa? Orang Yahudi yang telah berkhianat, kemudian berperang melawan Romawi. Oleh karenanya, setelah Banu Bakar melakukan serangan, dikatakan di sini fa kharaja Naufal bin Muawiyah. Nih, ingat-ingat nih namanya nih, Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Ini Naufal bin Muawiyah adalah orang yang memprovokasi sukunya untuk menyerang Bani Khuza'ah. Dan waktu itu ketika Bani Khuza'ah melakukan serangan, Bani Khuza'ah ketika melakukan serangan, diserang, mohon maaf,
Bani Bakar ketika melakukan serangan kepada Bani Khuza'ah, orang Bani Khuza'ah ini kocar-kacir. Mengapa? Yang pertama, karena mereka tidak akan melawan. Karena mereka paham bahwasanya ini sudah melanggar apa? Perjanjian pada perang Hudaybiyah. Ketika mereka lari, sebagian mereka lari menuju ke tanah haram, lari ke Mekah, yaitu masuk pada kawasan Masjidil Haram. Ketika mereka sampai di sana, wa a'anat Quraisyun Bani Bakran bisilah, dan yang lebih mencengangkan lagi, orang-orang Bani Khuza'ah ini menemukan senjata yang dimana senjata itu datangnya bantuan dari suku Quraisy. Wa qatala ma'hum rijalun min Quraisyin mustaghillina zulmatal lail. Perang yang dilakukan itu, serangan Banu Bakar kepada Khuza'ah itu malam-malam, Pak. Malam-malam gelap gulita, dan ternyata Quraisy ketahuan dia mengirimkan bala bantuan dalam bentuk senjata. Makin habis, tetapi yang terjadi apa? Bani Khuza'ah ini lari, melarikan diri daripada serangan itu menuju ke mana? Menuju ke kota Mekah. Hatta hazu Khuza'ata ilal haram. Di sini garis bawah ini. Kejahatan pertama yang dilakukan oleh Quraisy adalah apa? Yang pertama, mereka menyerang sekutunya Muhammad SAW. Yang kedua, mereka dipersenjatai oleh Quraisy. Dan yang ketiga, ketika Bani Khuza'ah ini lari ke tanah haram, falamma intahu ilaihi qalat Banu Bakrin, jazakumullah khair. Ini orang Mekah, Pak. Semusyrik-musyriknya orang Mekah, Pak. Kalau ada orang masuk ke tanah Mekah itu nggak boleh bawa pedang. Orang lagi ribut nih, pernah cekcok, bunuh-bunuhan, ketemu sama pembunuhnya di mana? Di Masjidil Haram. Itu nggak boleh nyolek, Pak. Karena mereka menghargai tanah suci. Ini saya katakan lagi nih. Saya pernah jelasin tentang ayat Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bagaimana Allah mengingatkan ada 12 bulan dan 4 bulan di antaranya adalah bulan haram. Tetapi lebih daripada itu, kenapa tanah suci Mekah disebut dengan tanah haram? Karena memang zaman dulu, jangankan orang Islamnya, Pak, orang musyriknya aja kalau udah di tanah haram itu nggak berani berbuat apa-apa. Aksi pelacuran, ini diantaranya nih yang mereka nggak lakukan, meskipun kebodohan yang lain juga masih banyak dulu nih ya. Pelacuran, main judi, ngebegal, membunuh, perang, itu nggak bakalan pernah mereka lakukan di tanah suci. Ya meskipun mereka punya kebodohan, contohnya apa? Mungkin zina poliandri, atau ketika dia tawaf dengan kondisi telanjang, itu biasa mereka lakukan. Jadi bangsa jahiliyah ini ada unsur-unsur baiknya ada dulu, tetapi meskipun mereka masih terjebak dengan kejahilian itu tadi. Kan hajinya orang dulu, zaman dulu itu orang kalau haji itu mereka apa? Dengan kondisi tanpa busana. Makanya datanglah syariat Rasulullah SAW menghapus itu semua. Kemudian ketika orang-orang Khuza'ah sudah masuk di kota Mekah, Naufal, nah ini tadi nih, Naufal bin Muawiyah. Ini bukan anaknya Muawiyah ya, Pak ya. Bukan anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Naufal bin Muawiyah Ad-Daili, suku Bani Bakar. Ketika mereka mengejar orang-orang Bani Khuza'ah yang sudah berlindung di pelataran Ka'bah, disinilah pasukannya Bani Bakar sadar dengan mengatakan apa? Hei Naufal, stop, berhenti. Ini Bani Khuza'ah udah terang-terangan lari dan masuk ke tanah haram. Falamma intahu ilaihi qalat Banu Bakrin. Sampai ketika kemudian orang-orang Bani Khuza'ah masuk ke tanah suci,
Suku Bani Bakar mengatakan, "Ya Naufal, inna qad dakhalnal haram." Kita sudah masuk ke tanah suci. Ilahaka ilahak, artinya apa? Ingat Tuhanmu, ingat Tuhanmu. Bahasa kita kalau lagi orang berantem, woi nyebut. Ilahaka ilahak, ingat Tuhanmu hai Naufal. Disitulah kemudian seorang Naufal bin Muawiyah ad-Daili mengeluarkan sebuah pernyataan, statement tentang arogansinya dia. Seakan-akan nasihat sukunya itu nggak berpengaruh, sambil mengatakan, La ilahal yaumi ya Bani Bakar. Tidak ada Tuhan hari ini. Ini aib banget ya Pak. Orang Arab, lucu kan? Orang Arab itu masih punya Tuhan. Artinya persoalan orang Quraisy itu bukan Tuhan, bukan nggak punya Tuhan. Mereka punya Tuhan, tetapi Tuhannya banyak. Tuhan perang, Tuhan panen, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan sungai, Tuhan padang pasir itu ada. Ketika si Naufal diingatkan, ya Naufal, inna qad dakhalnal haram, jawabannya apa? La ilaha al-yaum ya Bani Bakar. Tidak ada Tuhan hari ini. Artinya apa? Udah sikat, bunuh terus. Asibu sa'rakum, selesaikan balas dendam kalian. Fala umri innakum latusriquna fil haram, afala tusibuna sa'rakum fih. Udah nggak usah dibahas-bahas tentang masalah tanah suci. Orang kalian aja biasa nyolong di tanah suci, masa ngebunuh aja dipermasalahkan, begitu bahasanya. Nah disinilah ketika mereka orang-orang Bani Khuza'ah bertemu dengan sesepuhnya mereka. Tapi ini posisi pasukannya udah keluar nih. Siapa? Pasukannya Bani Bakar udah keluar, nggak mau. Keluarlah seorang laki-laki yang bernama Budail bin Warqa al-Khuzai. Ini orang Bani Khuza'ah, sudah lama tinggal di Mekah dan dia sangat disegani Pak. Wa ila dari maula lahum yuqalu Rafi'. Dan ada seorang orang Quraisy yang dijadikan sebagai tuannya Bani Khuza'ah yang bernama Rafi'. Dan ketika itu di antara mereka ada yang lari Pak. Lari meninggalkan kota Mekah menuju ke mana? Menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nih di sini kisah permulaan terjadinya peristiwa penaklukan kota Mekah. Seorang laki-laki ini yang diutus oleh Budail namanya Amru bin Salim al-Khuzai. Naik kuda Pak, ngebut kemana? Dari Mekah menuju ke Madinah. Mereka belum muslim, tapi mereka adalah sekutunya Rasulullah. Kan perjanjian, berjanji untuk tidak memerangi dan tidak akan diperangi. Ketika sampai di Mekah, singkat cerita, Amru bin Salim ini mengadu, menyampaikan apa yang telah terjadi di kota Mekah. Kami diserang malam-malam, Quraisy membantu mereka untuk membantai kami. Bahkan sampai kami masuk ke tanah suci pun kami masih diserang. Dan kami datang ke sini untuk meminta bantuan kepadamu hai Muhammad. Wah. Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Amru bin Salim mengatakan, Nasarta ya Amru, nusirta ya Amru bin Salim. Anda akan ditolong wahai Amru bin Salim. Kemudian thumma aradat lahu sahabatun minas sama' faqala inna hadhihi sahabah la tastahillu binasri Bani Ka'bin. Kemudian waktu itu Jibril mengirimkan sekelompok awan, yang dimana awan tersebut nanti akan membantu kaum muslimin menuju ke kota Mekah. Di antaranya untuk tadi itu menyelesaikan persoalan dengan Bani Bakar. Kemudian Bani Bakar keluar, Bani Khuza'ah pulang. Budail keluar dan semuanya menyusul Rasulullah. Amru bin Salim sudah di Madinah, disusul oleh Budail. Budail ini yang tokoh ini. Dan beberapa tokoh dari Bani Khuza'ah pergi ke Madinah. Ketika mereka berangkat ke Madinah, lari dari Mekah untuk bertemu dengan Muhammad SAW. Disinilah terjadi kepanikan. Ketika seorang Abu Sufyan, nah ini garis bawahnya nih Pak nih. Ini awal mula kepanikan orang-orang Quraisy. Ketika Abu Sufyan tidak menemukan tokoh-tokoh Bani Khuza'ah di Mekah.
Dan mereka bertanya, di mana Budail? Budail ini nama tokohnya. Semuanya mengatakan Budail sudah berangkat menuju ke Madinah. Di sini Abu Sufyan panik, Pak. Kenapa dia panik, Pak? Berarti urusan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah ini sudah sampai ke telinganya Muhammad SAW. Segeralah Abu Sufyan nyusul, Pak. Ini kalau kata anak-anak yang pecinta sinetron atau drakor, ini plot twist di sini, Pak. Tahu plot twist? Puncak dramanya di sini. Abu Sufyan memberanikan diri datang ke Madinah seorang, dalam riwayat sendirian. Abu Sufyan berangkat, datang dari kota Mekah, ngapain, Pak? Ingin meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan, ketika mendekati kota Madinah, dia berpapasan dengan Budail. Padahal dia tahu nih sebenarnya, karena berita yang sudah didapatkan di Mekah mengatakan bahwasanya Budail ini sudah menuju ke Mekah. Wa kharaja Abu Sufyan, dikatakan di sini, hasba ma qarrarathu Quraisyin falaqiya Budail bin Warqa bi Usfan. Ketika siapa? Abu Sufyan mau ke Madinah, Budail udah selesai urusannya. Ini beda beberapa hari nih. Budail sudah pulang. Bertemu di jalan di daerah namanya Usfan. Wa huwa raji'un minal Madinati ila Makkah. Abu Sufyan mau ke Madinah, Budail mau menuju ke Makkah, pulang. Faqala min aina aqbalta ya Budail. Ini ditanya nih. Budail yang orang Bani Khuza'ah ditanya, engkau dari mana? Wa dhanna annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala sirtu fi Khuza'ah fi hadha sahil wa fi batni hadzal wadi. Dia menjawab dengan jawaban yang ambigu. Saya cuma menelusuri jalan ini. Dia jawaban ambigu, Pak. Padahal Abu Sufyan itu punya keyakinan kuat. Artinya apa? Kalaulah Budail ini jujur gitu. Dia mengatakan bahwasanya dia pulang dari Madinah. Ya sebenarnya Abu Sufyan juga udah pasrah, Pak. Itulah sebabnya kenapa Abu Sufyan ingin berangkat ke mana? Ke Madinah. Tujuannya adalah untuk meredam. Jangan sampai pelanggaran yang terjadi di Mekah itu menyebabkan Rasulullah Muhammad dan pasukannya itu reaksi. Akhirnya apa? Ternyata benar. Dikatakan di sini Budail ketika mengatakan saya pulang dari sisi pantai saja. Padahal ketika Abu Sufyan berjalan menuju ke Madinah, dia temukan bekas jejak-jejak kudanya Budail. Bahkan diketemukan biji-biji kurma. Ya orang dulu kan makanannya kurma, lapar makan buang. Jadi jejaknya jejaknya orang-orang dulu itu dilihat daripada langkah hewannya atau kakinya beserta sisa-sisa makanan. Seperti kasus-kasus di sebagian atau di beberapa gunung di Indonesia yang ada laporan pendaki hilang itu. Saya pernah dengar cerita dari salah satu tim tim SAR-nya itu. Biasanya gimana cara nyarinya? Oh gampang Ustaz sebenarnya. Kita cuma nyari tanda-tanda yang manusia ada. Tapi kalau udah di daerah situ nggak ada tanda-tanda bekas manusia, ya kami akan cari tempat lain. Contohnya apa? Ya contohnya sampah bekas makanan. Bekas makan ciki buang, permen buang. Itu kan tanda manusia tuh. Tanda manusia. Jadi istilahnya kadang manusia itu lupa dia adalah makhluk yang gampang meninggalkan jejak. Kalau dalam surat Yasin ada ayat yang berbunyi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu. Ini bahkan ada guru saya mengatakan barangkali dari ayat ini tuh dijadikan pegangan oleh para tim investigasi. Ketika menyelidiki masalah, biasanya orang itu ketika melakukan sesuatu ada jejaknya. Ya diantaranya sidik jari. Tapi nggak tahu nih kalau kasus diplomat yang mati atau meninggal itu kita seru juga tuh kayaknya. Mengikuti perkembangannya seru juga nih.
Ya mudah-mudahan jangan sampai detektif Conan turun tangan, bisa ditangani oleh Bareskrim, karena seru juga tuh, unik kasusnya, sangat unik kasusnya. Menurut saya sangat unik dan hebat itu. Kalau itu adalah pembunuhan, Pak, pembunuhnya hebat, pembunuhnya hebat. Bisa melakukan itu tanpa melakukan atau meninggalkan jejak sidik jari, hebat ya. Di lakbannya itu sama sekali nggak ada sidik jari dia. Wallahu alam. Nah, ini termasuk di antaranya nih Abu Sufyan. Di ayat dalam surat Yasin itu wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Manusia itu ada jejaknya. Salah satu lagi ilmu yang saya pernah dengar dari salah seorang forensik, ahli forensik. Ketika saya dulu mendampingi salah satu sahabat saya yang meninggal di Gunung Ciremai itu. Ada salah satu kawan kami wafat kecelakaan di Gunung Ciremai. Itu kan dibawa ke forensik loh, Pak, diotopsi dan sebagainya. Salah satu ilmu yang saya dapatkan waktu itu adalah cara membedakan, ini meskipun tidak absolut ya, salah satu di antara ciri manusia itu ketika melakukan peristiwa gantung diri, bunuh diri dengan cara gantung diri, itu Allah akan memberikan tanda. Kalau dia laki-laki atau perempuan itu biasanya akan mengeluarkan cairan sperma meskipun lagi gantung diri. Dan itu tanda bahwasanya orang ini mati dalam kondisi tidak normal. Jadi itu dalam ilmu forensik di antara rumus-rumusannya seperti itu. Wallahu alam. Nah, ini kembali nih kepada kisah siapa? Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan buru-buru nih. Makin yakin apa? Makin yakin kalau Muhammad sudah tahu berita ini. Sampailah mereka di Madinah. Siapa? Abu Sufyan. Hujan. Ketika Abu Sufyan, ini pelajaran besar nih, Pak. Abu Sufyan datang ke Madinah, kondisinya musyrik dan pernah terlibat peperangan dengan siapa? Kaum muslimin. Sampai di Madinah nggak ada satu orang pun yang mengganggu Abu Sufyan. Ini tolong disimak nih cerita ini nih. Unik nih. Abu Sufyan datang seorang diri, artinya sebegitu moderatnya kaum muslimin. Padahal dedengkot nih. Datang, nggak ada yang gebugin, nggak ada yang ngapa-ngapain. Datang, ditanya sama kaum muslimin, mau ngapain? Mau ketemu Rasulullah, mau ketemu Muhammad, bahasa begitu. Ketemulah. Ketika dia datang menuju ke rumah Rasulullah SAW, orang pertama yang dia temui siapa? Anaknya yang bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah ini udah masuk Islam, hijrah. Ketemu bapaknya yang non muslim. Ketika Abu Sufyan ingin duduk, kalau bahasa kita dengan lancangnya nih, di dekat rumah Rasulullah ada kursi, Pak. Dan kursi itu biasanya diberikan alas. Kayak kita mungkin bahasanya tikar lah gitu ya. Ini bagaimana ditunjukkan sikap seorang mukminah yang bernama Ummu Habibah ketika ayahnya yang musyrik dengan lancangnya pengen duduk di kursinya Rasulullah SAW. Satu sisi pelajaran yang lain apa, Pak? Bagaimana cintanya seorang Ummu Habibah kepada Rasulullah SAW, yang waktu itu Ummu Habibah posisinya apa? Anaknya Abu Sufyan. Tapi ketika bapaknya mau duduk, ditahan. Sebentar, mau ngapain? Ditanya nih, mau ngapain? Kata anaknya, mau duduk. Sebentar. Digulung tuh, Pak, alas duduknya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya bunayyah, ar-raghibti bi an hadzal firash. Apakah kamu tidak mengizinkan saya duduk di atas tikar ini gitu? Bahasa kita kan dulu karpet belum ada, Pak. Firash itu bisa jadi tikar, dari tembikar. Am raghibti bihi anni. Apa karena engkau benci sama saya? Ummu Habibah, Pak. Ummu Habibah, anak kandungnya Abu Sufyan, mengatakan, qalat bal huwa firasyu Rasulillah. Yang saya enggak suka itu adalah engkau duduk di atas tikernya Rasulullah SAW. Wa anta rajulun musyrikun najis. Bapaknya dibilang gitu. Dan sementara engkau adalah orang musyrik yang najis.
Faqala wallahi laqad asabaka ba'di syarrun. Ini memang anak nih, nggak bener nih katanya Abu Sufyan. Sejak masuk Islam malah makin jelek akhlaknya. Padahal Ummu Habibah cuma ingin menjaga jangan sampai bekas Rasulullah ini dipakai sama siapa? Sama Abu Sufyan. Lanjut nih Pak, ketemulah Abu Sufyan dengan siapa? Dengan Rasulullah. Tapi lihat nih bagaimana sikapnya Rasulullah. Abu Sufyan duduk, Rasulullah keluar. Nih kalau kita bayangkan visualisnya, Abu Sufyan datang minta maaf. Baik ini, jangan diragukan apapun tindakannya. Ini udah rendah nih Pak. Orang musyrik udah rendah. Kalau bahasa politik udah gak ada harganya Pak. Yang tadinya berkuasa sekarang minta masuk koalisi, bahasanya gitu. Udah gak tahan jadi koalisi nih. Ini bahasanya gitu. Abu Sufyan yang tadinya perang Badar bersumpah-sumpah, perang Uhud bersumpah-sumpah, ingin membunuh Muhammad, menghancurkan kaum muslimin. Hari itu dia datang dengan apa? Dengan kondisi terhina. Minta maaf kepada Muhammad, yang terjadi salah paham dan sebagainya. Apa reaksi Rasulullah SAW Pak? Dikatakan di sini, fakallamahu falam yaruddu alaihi syai'an. Rasulullah tidak mengatakan apapun, satu kalimat pun tidak dikatakan. Padahal menurut para periwayat dikatakan disitulah puncak kemarahan Rasulullah SAW. Pertama, mereka melanggar duluan perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, mereka melakukan kejahatan itu di tanah haram. Selesai Pak, ditinggal pergi oleh Rasulullah. Tetapi Abu Sufyan belum menemukan hasil yang dia inginkan. Pergilah Abu Sufyan ke mana? Bertemu dengan Abu Bakar. Dia bertemu dengan Abu Bakar. Thumma dhahaba ila Abi Bakrin fakallamahu an yukallima Rasulullah SAW. Merayu Abu Bakar untuk bisa berbicara kepada Rasulullah, untuk bisa bernegosiasi. Kalau bahasa kita ini nyari, kalau bahasa orang Saudi dulu Ustaz Azhari bilang wastoh. Wastoh itu apa? Wastoh itu mencari mediator supaya perantara bisa menyambungkan dengan Rasulullah. Apa jawabannya Abu Bakar? Faqala ma ana bifa'ilin. Saya nggak mampu kalau ngebantu Anda. Padahal di sini kehinaannya Abu Sufyan nih. Tapi bukan sebagai manusia Pak ya. Ingat, sebagai lawan politik. Bertemu dengan Rasulullah tidak dibalas dengan satu kata pun. Pergi kepada Abu Bakar, Abu Bakar tidak siap melayani. Pergi kepada Umar. Ini tumben-tumbenan nih Umar nih. Biasanya Umar emosi, nih enggak. Thumma dhahaba ila Umar, thumma ata Umar bin Khattab. Fakallamahu faqal. Ketika dia minta kepada Umar untuk diberikan bantuan, coba dah Umar tolong bicarakan kepada siapa? Bicarakan kepada Rasulullah SAW. Umar balik bertanya kepada Abu Sufyan, mengatakan, "A'asfa'u lakum ila Rasulillah?" Apakah saya harus memberikan syafaat untuk Anda di hadapan Rasulullah? Bahasa Indianya, nehi. Nggak akan saya lakukan itu. Artinya apa? Saat itu sahabat, memang Pak, di zaman itu sahabat itu sebegitu tidak beraninya melawan Rasulullah. Makanya ingat gak yang saya pernah ceritakan bagaimana ketaatan para sahabat ketika terjadi pertama kalinya peristiwa sujud sahwi. Ingat gak tuh? Mungkin saya terakhir waktu itu di atas kalau nggak salah. Udah lama berarti 2 tahun lalu. Itu peristiwa sujud sahwi Pak. Rasulullah sholat zuhur atau asar mestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini sisi manusianya Rasulullah Pak. Rasulullah juga punya rasa lupa, punya sifat pelupa. Sholat zuhur, asar, baru 2 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk Rasulullah, berbalik arah dan duduk nyender. Dan itu satu masjid, semuanya menyadari. Karena perawinya ragu antara zuhur dan asar, kata perawinya, itu semua orang tahu. Sholat yang semestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan saat itu tidak ada orang yang berani bertanya kepada Rasulullah, karena bukan takut, hayaan, karena rasa malu. Kecuali satu orang yang disebut dengan Dzul Yadaini, orang yang tangannya panjang, bukan tukang nyolong, bukan. Ya mak sebutannya begitu. Kemudian apa? Datang kepada Abu Bakar, datang kepada Umar, datang kepada Utsman. Ketiga-tiganya ketika dikatakan, "Ya Abu Bakar, anasiya Rasulullah am kusiratis shalah?" Kira-kira Rasulullah lupa apa sholatnya dikosor? Kata Abu Bakar, ente tanya langsung aja dah. Ente tanya aja langsung.
Umar begitu juga. Ya Umar, anasiya Rasulullah SAW amkusiratis shalah. Kira-kira Rasulullah lupa apa dikosor? Kata Umar, ente tanya aja langsung. Saya aja kagak enak mau nanya. Sampai Utsman pun jawabannya begitu. Akhirnya kagak ada yang berani maju, majulah ini. Ini bukan suul adab, karena nggak ada yang mau maju. Akhirnya anak muda ini mengatakan, ya Rasulullah, anasita am kusiratis shalah. Apakah engkau lupa atau sholatnya memang dikosor? Para sahabat juga mikir, ini safar bukan, sholatnya di Masjid Nabawi. Kok sholatnya 2 rakaat? Barulah Rasulullah tersadar di situ. Ya lupa, manusia. Ada unsur manusia juga Rasulullah. Yang waktu itu Rasulullah sedang berzikir mengatakan, awakama qala dzul yadain, apakah benar apa yang dikatakan laki-laki ini? Semua sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Engkau lupa. Akhirnya disitulah terjadi peristiwa pertama kalinya syariat sujud sahwi terjadi. Sama nih, sahabat dirayu-rayu, Abu Bakar, Umar, siapa lagi? Utsman didatangi. Utsman enggak ada. Ali dijalin. Tsumma jaa fadakhala ala Aliin wa indahu Fatimah. Ali yang saat itu duduk dengan istrinya Fatimah. Wa Hasan dan Sayyidina Hasan. Ghulamun yadubbu baina yadayha faqala ya Ali innaka amassul qaumi biya rahiman. Engkau ini yang memiliki kedekatan rahim dengan saya. Wa inni qad ji'tu fi hajatin fala arji'anna kama ji'tu khaiban. Saya enggak mau pulang ke Mekah tidak memiliki apapun. Artinya apa? Tolonglah bantu ngomong sama mertua ente. Minta maaf. Tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, faltafata ila Fatimah faqala hal laka an ta'muruni an ta'muri ibnaki hadza fayujiru bainan nas. Mendingan kamu pergi keluar, teriak di Madinah, siapakah yang bisa menjadi, bahasa kita betul ijar tuh, penjamin. Siapakah di antara kalian penduduk Madinah yang mau menjamin saya untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, supaya Rasul bisa ngomong. Ternyata Bapak, satu kota di Madinah nggak ada yang mau bantuin dia. Artinya Abu Sufyan udah gagal nih, secara politik udah jatuh, datang ke Madinah nggak dapat hasil. Dan setelah itulah dikatakan oleh penulis buku ini, wahina idzin adzlamatid dunya amama ainai Abu Sufyan. Saat itu dunia terasa gelap, Pak. Bingung. Kesalahan sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan disinilah terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada peristiwa yang kedua nih Pak. Kalau tadi seorang Ummu Habibah berhadapan dengan ayahnya yang non Muslim, di sini ada seorang Aisyah yang diperintahkan oleh suaminya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Mempersiapkan bekal untuk peperangan. Aisyah dipanggil. Amara Aisyah qabla an ya'tiya ilaihi khabaru naqdil mitsaq bi 3 ayyam an tujahizahu wa la ya'lamu ahad. Ketika orang-orang Quraisy akhirnya menyatakan membatalkan perjanjian Hudaybiyah karena tidak ada hasil perundingan dengan Muhammad SAW, akhirnya dibatalkan perundingan itu. Dan waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk mempersiapkan perbekalan. Sebagaimana Rasulullah kalau mau berangkat menuju peperangan. Tetapi pesan Rasulullah satu, Aisyah, siapkan perbekalanku untuk pergi menuju peperangan, tapi jangan ada satupun atau tidak, jangan sampai ada siapapun yang tahu tentang persiapan ini, karena Rasulullah akan mengumumkan nantinya sambil menunggu nih kepastian. Kalau orang-orang musyrikin sudah membatalkan, baru Rasulullah akan berangkat. Dikala Aisyah sedang beres-beres Pak, nyiapin perbekalan Rasulullah, datanglah siapa? Ayahnya nih, Abu Bakar As-Siddiq. Nih Pak, di sini ada peristiwa lagi nih. Bagaimana seorang Aisyah, istri Rasulullah, meskipun berhadapan dengan ayahnya yang sama-sama mukmin, tapi karena dipesankan oleh siapa? Rasulullah, jangan sampai ada yang tahu terkait rencana persiapan perang ini. Ya kan istrinya harus tahu Pak, ini bekal mau dibuat perang. Bapak kalau minta tolong sama istri untuk dibikinin bekal gitu, pakaian, antara mau berangkat jalan-jalan gitu sama mau study tour atau mungkin mau ada pelatihan dakwah, kira-kira isinya sama apa enggak Pak? Beda Pak. Kalau mau jalan-jalan isinya training kan gitu ya, kaos
topi. Tapi kalau mau ada pelatihan dakwah kan isinya peci, koko kan gitu. Tetapi begitu amanahnya seorang Aisyah ketika ditanya oleh ayahnya, ini ngomong-ngomong Rasulullah mau kemana kok ada siap-siap perbekalan nih? Aisyah cuma jawab mengatakan, wallahi ma adri, saya nggak tahu. Wallahi ma hadza zaman ghazwin Banil Asfar. Sementara Abu Bakar waktu itu bertanya-tanya, padahal ini bukan jadwalnya perang lawan orang-orang Romawi nih. Mau kemana lagi Rasulullah? Sampai kemudian ditanya lagi oleh Abu Bakar kepada Aisyah, fa aina yuridu Rasulullah? Rasulullah mau kemana? Bahasa kita neng, gitu ya, anak sendiri kan ya. Ini Rasulullah mau kemana? Jawaban Aisyah lagi-lagi sama, wallahi la a'lamu li, saya nggak tahu apa-apa. Nggak boleh mengatakan sesuatu. Sampai kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sebuah peristiwa. Ketika Rasulullah mengumpulkan semua sahabatnya, dan ketika mereka pergi ke Fathu Mekah ini pasukannya sekitar 10.000. Ini udah maksimal nih. 10.000 seperti perang yang di Mu'tah, dikatakan 3.000 sampai 10.000. Ini saya tutup dengan kisah ini nih. Tetapi peristiwa Fathu Mekah kita akan bahas di minggu yang akan datang. Sebelum Rasulullah berangkat ke Mekah, ada peristiwa seorang sahabat yang membocorkan berita ini. Ketika Rasulullah sudah ngumpulin, menyatakan kita akan berangkat menuju ke Mekah, siapkan pasukan, siapkan persenjataan, kita akan memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy. Saat itu ada seorang sahabat yang merupakan namanya itu tercatat pada perang Badar, pasukan Badar. Dulu zaman Rasulullah, Pak, sampai sekarang pun kita juga harus paham nih sejarahnya nih. Kenapa Ahlu Badar itu selalu diingat-ingat, dikenang-kenang, Pak? Karena nih di antara kaum muslimin yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, kan gitu ya. Di Al-Qur'an itu ada pertama, Pak, Khulafaur Rasyidun, itu jelas. Kemudian Al-Mubasysyirina bil Jannah 10 orang itu ada. Bai'atur Ridwan itu Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Termasuk ini tadi, orang Badar. Orang-orang yang berjuang di perang Badar. Ada seorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Orang Arab, muhajirin dari Mekah, tetapi bukan orang Quraisy. Ketika dia berhijrah menuju ke Madinah, keluarganya masih ketinggalan di sana. Ketika mendengar berita Rasulullah akan menyerang Mekah, dia takut. Wah, nih ntar keluarga saya gimana nih? Bisa mati nih. Sementara keluarga saya di sana nggak punya siapa-siapa, nggak bisa berlindung ke siapa-siapa. Akhirnya dia tuliskan surat, Pak. Dia bikin secarik kertas surat, dan dia menyewa seorang perempuan, kurir perempuan nih, bukan JNE, bukan. Kenapa disewanya orang Mekah? Karena waktu itu nggak mencurigakan, orang Mekah perempuan kalau keluar nggak mau. Dan itu kertas ditaruh di lipetan rambutnya, bahasa kita kondenya gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi berita dari langit, dari Jibril alaihissalam. Dikatakan itu ada orang namanya Hatib bin Abi Balta'ah membayar perempuan untuk mengantarkan surat, cuma sekedar doang, surat. Muhammad mau berangkat ke Mekah, mohon segera siap-siap, nanti jangan sampai jadi korban serangan. Ketemulah perempuan yang membawa pesan ini setelah Rasulullah SAW mengirimkan 4 sahabat. Yang pertama adalah siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Miqdad. Yang ketiga Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan yang keempat adalah Aba Mirsad Al-Ghanawi. Dikatakan begitu, Al-Ghanawi. Ini 4 orang sahabat, Pak. Dikejar nih, Pak. Sampailah ketemu di sebuah daerah namanya Raudhah Khakh. Namanya lucu nih, Raudhah Khakh. Ini kalau belajar tajwid bisa nih. Raudhah Khakh. Ketemu nih, siapa? Ini perempuan. Ketika ditangkap, ini perempuan mangkir, menolak, membantah bahwasanya dia tidak membawa apa-apa. Sampai tibalah ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, faqala laha Aliun ahlif billahi ma kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kami kemari Rasulullah berdusta. Wa ma kadzibna, dan kami tidak berdusta. Kata Ali,
keluarkan itu surat atau itu kertas, atau saya akan telanjangi dirimu. Ketika dia ngelihat Ali udah mulai tegas, ancamannya dua, serahin atau saya telanjangin. Akhirnya dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, tertulislah surat itu, min Hatib bin Abi Balta'ah ila Quraisy. Ada sebuah pesan. Kemudian datanglah Rasulullah SAW, dihadirkanlah Hatib bin Abi Balta'ah. Dan Rasulullah saat itu menyikapinya dengan santai, Pak. Kenapa? Karena yang dihadapi ini Hatib bin Abi Balta'ah, pejuang Badar. Beliau cuma mengatakan, ma hadza ya Hatib. Ini surat apa ini? Ditanya begitu. Ma hadza ya Hatib. Sebelum Rasulullah bertanya begitu, setelah Rasulullah bertanya begitu, dia menjawab, la ta'jal alayya Rasulullah. Jangan buru-buru. Barulah diterangkan tadi itu alasannya. Karena dia punya keluarga di Mekah, dan keluarganya bukan orang suku Quraisy. Dia cuma supaya nih anaknya keluarganya diamankan, jangan diapa-apain. Tetapi Sayyidina Umar seperti biasa nggak sabar, Pak. Umar bin Khattab buru-buru mengeluarkan pedangnya. Da'ni adribu unuqahu ya Rasulullah. Biarkan saya memenggal kepalanya. Ya Umar, disinilah kata-kata Rasulullah, innahu qad syahida badran. Pelan-pelan. Ini Hatib ini pejuang Badar nih. Innahu qad syahida badran. Wa ma yudrika ya Umar. Apa engkau lupa? Allah telah mengatakan, i'malu ma syi'tum anni qad ghafartu lahum. Orang Badar itu, Pak, mendapatkan sebuah prestis. Apa? I'malu ma syi'tum. Itu dosanya ahli Badar tuh udah diampuni sama Allah. Disitulah timbul rasa sayangnya Rasulullah SAW kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Akhirnya beliau dibebaskan, diampuni, dan tidak melakukan kejadian lagi. Setelah ini pertemuan yang akan datang kita akan bahas perjalanan Rasulullah SAW dari Madinah menuju ke kota Makkah untuk menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.